Bayangin, panggung dangdut baru aja turun tirai. Valen Pamekasan dinobatkan jadi juara 2. Penonton masih ramai bahas hasilnya. Tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Rhoma Irama tolak lagunya dipakai Indosiar setelah Valen juara 2. Beneran, sang raja dangdut lagi tarik izin lagu dari stasiun TV yang selama ini identik dengan musik dangdut? Atau ini cuma judul sensasional yang keseret emosi netizen? Di video ini, kita bakal kupas pelan-pelan. Siapa bilang apa, dari mana isu ini berawal, sampai kemungkinan dampaknya ke Valen, Indosiar, dan dunia dangdut kalau kabar ini benar. Jangan skip, karena di tengah video nanti, kamu bakal lihat apakah isu ini fakta, salah paham, atau cuma permainan narasi yang keburu bikin heboh satu Indonesia. Bayangin suasana malam grand final itu. Lampu panggung meredup, konfeti jatuh pelan, dan nama Valen Pamekasan diumumkan sebagai juara 2. Penonton bersorak, ada yang ikut bangga, ada yang diam-diam kecewa. Di rumah, banyak yang masih debat di depan TV. Harusnya dia bisa juara 1. Ketika euforia belum reda, tiba-tiba timeline kamu disambar satu judul besar dengan huruf kapital. Heboh besar, Rhoma Irama tolak lagunya dipakai Indosiar setelah Valen juara 2. Seketika, suasana riuh panggung bergeser jadi tegang. Nama Raja Dangdut ditarik masuk ke tengah pusaran emosi penonton. Di detik itu, pertanyaan mulai muncul di kepala semua orang. Beneran, Rhoma sampai segitunya? Apa ini bentuk protes halus? Atau cuma permainan kata-kata biar kamu penasaran lalu klik? Malam yang tadinya cuma tentang hasil kompetisi, berubah jadi malam penuh kecurigaan, spekulasi, dan perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Coba kamu bayangin posisi Valen. Baru saja menghela napas panjang setelah berminggu-minggu latihan, kompetisi, tekanan, dan voting. Ia akhirnya memeluk gelar juara 2, sesuatu yang bagi anak kampung seperti dirinya mungkin terasa sudah luar biasa. Tapi, belum sempat mencerna sepenuhnya rasa syukur dan sedikit getir di dada, namanya tiba-tiba dihubungkan dengan sosok sebesar Rhoma Irama dalam sebuah isu yang panas. Rhoma tak izinkan lagunya dipakai setelah Valen juara 2? Kalimat itu melayang-layang di timeline, dibahas di grup WhatsApp, ditarik ke live TikTok sampai ruang komentar. Di satu sisi, Valen adalah penerima hasil. Di sisi lain, ia tiba-tiba seakan berada di tengah ketegangan antara legenda dangdut dan stasiun TV. Padahal, ia tak pernah minta namanya dijadikan bahan narasi dramatis seperti itu. Kamu bisa bayangin nggak, gimana rasanya jadi pusat pemberitaan yang bukan kamu sendiri yang menciptakannya? Lalu, dari mana sebenarnya isu penolakan lagu ini berawal? Disinilah cerita jadi makin dramatis. Seringkali, semua berawal bukan dari pernyataan resmi, tapi dari potongan kalimat, ekspresi, atau bahkan tafsiran fans yang merasa tidak puas. Satu konten bilang, katanya Bang Haji kecewa. Konten lain menambah, kabarnya lagu-lagunya bakal ditarik dari Indosiar. Tanpa sadar, kata-katanya dan kabarnya itu memanjang, membengkak, sampai akhirnya berubah rupa di benak penonton menjadi seolah-olah fakta pasti. Judul dengan huruf kapital dan tanda seru berkali-kali semakin menekan emosimu, memaksa otak berhenti berpikir dan jari otomatis menekan tombol klik. Di titik ini, dramanya bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal seberapa jauh sebuah dugaan bisa tumbuh jadi kebenaran versi warganet. Di sisi lain, kita bicara tentang sosok Rhoma Irama, legenda hidup dengan perjalanan panjang, prinsip kuat, dan jutaan penggemar setia. Nama sebesar itu bukan nama yang bisa dipisahkan dari sejarah dangdut di layar kaca, termasuk di panggung yang melahirkan Valen. Ketika namanya dikaitkan dengan kata tolak dan lagu tak boleh dipakai, imajinasi publik langsung lari ke kemungkinan paling ekstrim, konflik, kemarahan, sikap tegas. Padahal, dalam dunia nyata, keputusan soal izin lagu, kerjasama, dan kontrak seringkali jauh lebih rumit daripada sekedar judul bombastis. Tapi publik keburu baper, merasa seakan-akan Rhoma dan Indosiar sedang duduk di dua meja berseberangan. Seolah-olah ada pintu yang ditutup rapat setelah Valen turun panggung. Benarkah begitu? Atau kita hanya sedang terjebak dalam frame cerita yang sengaja dibuat dramatis? Sementara itu, Indosiar sebagai rumah dari berbagai ajang dangdut besar, termasuk yang melambungkan nama Valen, ikut terseret dalam arus spekulasi.
Bayangkan, stasiun TV yang selama bertahun-tahun memutar lagu-lagu Roma, tiba-tiba diberitakan seolah kehilangan izin memakai karya sang legenda. Penonton pun mulai bertanya-tanya, kalau benar, nanti kompetisi pakai lagu siapa? Apakah ini karena hasil juara 2? Atau jangan-jangan ini bentuk kekecewaan? Semakin banyak pertanyaan, semakin tebal dramanya. Di balik layar, mungkin para kru hanya sibuk mengejar rating dan menyiapkan program berikutnya. Tapi di luar sana, narasi sudah terlanjur bergeser. Dari panggung kompetisi menjadi seakan-akan panggung perseteruan. Kamu memilih percaya yang mana? Yang terlihat di layar atau yang dibisikkan judul-judul sensasional? Yang paling sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk isu seperti ini adalah Valen sendiri. Anak muda yang baru saja menapaki jalan karir, kini harus melihat namanya dipakai sebagai titik pemicu dalam cerita yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Dari sekadar menjadi peserta yang bernyanyi dengan sepenuh hati, ia berubah menjadi tokoh dalam narasi setelah Valen juara 2, Roma tolak lagunya dipakai. Seolah-olah pencapaiannya di panggung menjadi garis pembatas antara sebelum dan sesudah dalam hubungan legenda dan stasiun TV. Padahal, siapa tahu, Valen sendiri justru sangat menghormati Roma dan hanya ingin lagunya bisa terus dinyanyikan, dimanapun dan kapanpun. Tapi, ruang digital jarang memberi kesempatan pada fakta lembut seperti itu. Yang laku dijual adalah konflik, benturan, dan drama. Sekarang coba kita masuk ke kepala penonton di rumah. Kamu yang mungkin awalnya cuma mau cari hiburan, mendadak dihadapkan pada judul-judul yang memancing emosi. Kamu klik 1 video, 2 video, 3 video. Setiap video mengulang kalimat yang mirip, menambah sedikit bumbu, memberi kesan bahwa kabar ini sudah pasti benar, meski ujungnya tetap diakhiri kata-kata, kalau benar begitu, kalau isu ini nyata. Dan secara tak sadar, kamu mulai membentuk opini. Kamu ikut komentar, ikut memihak, mungkin membela Roma, mungkin menyerang Indosiar, atau sebaliknya. Disinilah dramanya jadi lengkap. Tidak hanya di atas panggung, tetapi juga di ruang komentar, di mana jutaan jari saling bersilang, mengubah isu yang samar jadi pertengkaran yang nyata. Yang lebih menarik, setiap kali nama Rhoma Irama diseret dalam isu seperti ini, sebenarnya ada 2 hal yang sedang diadu, respek terhadap legenda dan kegemaran publik terhadap drama. Di satu sisi, banyak yang bilang, kalau benar beliau kecewa, wajar dong, beliau pencipta lagu, punya hak penuh. Di sisi lain, tak sedikit yang justru menganggap, ini cuma digoreng biar rame, Bang Haji nggak mungkin segegabah itu. Pendapat-pendapat itu berkelindan, saling bertabrakan, menambah lapisan dramatis di atas panggung yang sebenarnya sudah selesai. Namun, bagi algoritma media sosial, semua ini adalah bahan bakar emas. Semakin emosional, semakin kencang dipromosikan ke beranda kamu. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau dibiarkan terseret tanpa tahu duduk perkara yang sebenarnya? Di tengah semua ini, ada satu hal yang seharusnya tidak hilang, musik itu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan dengan hati, yang pernah menemani perjalanan hidup jutaan orang, tiba-tiba direduksi menjadi sekadar alat ukur konflik. Boleh dipakai atau tidak, ditarik atau tidak, diizinkan atau tidak. Padahal di balik setiap bait, ada cerita panjang yang lebih besar dari sekadar rating dan voting. Bayangin kalau benar suatu hari lagu-lagu itu tak lagi terdengar di panggung kompetisi yang biasa kamu tonton. Apa kamu akan merasa ada yang hilang? Atau kamu justru melihatnya sebagai kesempatan bagi generasi baru untuk mengisi ruang? Drama ini, suka atau tidak, memaksa kita merenung. Kita ini pecinta musik atau cuma penikmat ribut-ribut di sekelilingnya? Dan pada akhirnya, judul besar, heboh besar, Rhoma Irama tolak lagunya dipakai Indosiar setelah Valen Pamekasan juara 2, hanyalah sebuah kalimat dengan tanda tanya di ujungnya. Tanda tanya yang seharusnya mengajak kita mencari klarifikasi, malah sering dibaca sebagai tanda seru kedua. Di video ini, kita akan coba bedah pelan-pelan. Mana yang fakta, mana yang hanya prasangka, mana yang murni permainan kata demi klik. Karena sebelum kita ikut melempar opini, kita perlu memastikan satu hal, jangan sampai kita lebih dulu menghakimi sebelum mendengar langsung dari mereka yang namanya dipakai dalam narasi. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita akan kupas tuntas cerita di balik judul sensasional ini, apakah benar ada penolakan, atau semua ini hanyalah bayangan drama yang dibesarkan oleh dunia maya.